Hakim-Hakim pasal yang ketiga ayat 12 sampai 30. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon, Raja Moab, diberi Tuhan kuasa atas orang Israel, oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk pada Eglon, Raja Moab. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya, orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua, yang panjangnya hampir sehasta. Disandangnya lah itu di bawah pakaiannya pada pangkal paha kanannya. Kemudian ia menyampaikan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Adapun Eglon itu seorang yang sangat gendut. Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu, disuruhnya pembawa-pembawa upeti itu pulang. Tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat yang di dekat Gilgal, dan kembali menghadap raja. Berkatalah ia, ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku, ya raja. Kata Eglon, diamlah dahulu. Maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi keluar. Lalu Ehud masuk mendapatkan dia, sedang ia duduk sendirian di kamar atas di rumah peranginannya. Berkatalah Ehud, ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku. Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya dan ditikamkannya ke perut raja. Sehingga hulunya beserta mata pedang itu masuk, lemak menutupi mata pedang itu, sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja. Lalu keluarlah ia melalui pintu belakang. Demikianlah Ehud sampai ke serambi, pintu kamar atas itu ditutup dan dikuncinya setelah ia keluar. Baru saja ia keluar, datanglah hamba-hamba raja melihat, tetapi pintu kamar atas itu terkunci. Lalu berkatalah mereka, tentulah ia membuang air di kamar rumah peranginan itu. Lalu mereka menunggu-nunggu sampai menjadi bingung, tetapi raja tidak membuka pintu kamar atas itu. Kemudian mereka mengambil kunci, membuka pintu, maka tampaklah tuan mereka mati tergeletak di lantai. Sedang mereka berlambat-lambat, Ehud meloloskan diri, ia lewat dari batu-batu berpahat dan meloloskan diri ke arah Seira. Setelah ia sampai ke sana, ditiupnyalah sangkakala di pegunungan Efraim. Lalu turunlah orang Israel bersama-sama dengan dia dari pegunungan itu, dan ia sendiri di depan. Berkatalah ia kepada mereka, ikutlah aku sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu, orang-orang Moab itu ke dalam tanganmu. Maka turunlah mereka mengikuti dia, lalu mereka merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab, dan tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang. Pada waktu itu mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang dari Moab. Semuanya orang yang tegap dan tangkas, seorang pun tidak ada yang lolos. Demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel, maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Oke, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Kita udah di penghujung Ehud nih. Dari sekian banyak yang kita bahas tentang Ehud. Ehud tuh orang yang betul-betul preparing, saudaraku. Ketika dia selesai melakukan semua terhadap Eglon, lalu dia datangi kawanannya. Itu ada kata-kata yang indah sekali dari Ehud. Sekali lagi Ehud itu orang biasa, saudaraku. Tapi Ehud punya pribadi yang luar biasa. Punya kemampuan yang luar biasa.
Allah sering pakai orang-orang biasa tapi menghasilkan hasil yang luar biasa. Karena punya kemampuan karakter. Kalau orang Jawa bilang itu sifat. Yang mumpuni. Untuk apa yang Allah inginkan dikerjakan orang itu. Tapi malah orang-orang yang seringkali ya, enggak semua saudaraku. Orang-orang yang berlatar belakangan yang bagus. Orang-orang, anak orang berada seperti Saul. Punya kemampuan melakukan yang terbaik dan melakukannya menjadi luar biasa. Tetapi hatinya tidak luar biasa di hadapan Tuhan. Itulah Saul gagal dengan Tuhannya. Sedang Ehud, orang yang menjaga segala sesuatunya, yang preparing. Ehud yang terakhir kita bicarakan di episode yang lalu. Dikatakan Ehud itu mengorbankan dirinya, Ehud tidak mau mengorbankan orang lain. Itu Ehud saudaraku. Ehud mengantar pengiring-pengiringnya. Sampai pada perbatasan aman, dia balik kepada Raja Eglon. Di situ dia selesaikan misinya sendiri. Ehud terlihat orang yang angkuh mungkin, yang tidak berbagi. Tapi setelah semuanya usai, dia serahkan kepada saudara-saudaranya untuk menyelesaikannya. Ehud tidak menyatakan diri duduk menjadi raja yang mengalahkan Moab. Ehud menjadi hakimnya Allah. Banyak orang ketika selesai menyelesaikan tugas dari Allah, lalu diberkati Allah, duduk menjadi raja di atas kehidupannya. Tidak melanjutkan panggilannya. Elia walaupun setelah selesai dengan tugasnya dengan Nabi Baal, Elia mengalami kegagalan dengan Isabel, lari masuk ke gua. Tapi Elia bangkit lagi melakukan selanjutnya. 3 pelayanan Tuhan sediakan buat Elia. Musa walaupun tidak diberikan hak masuk tanah perjanjian, tidak masalah. Ehud menyerahkan kemenangan kepada orang lain. Kita temukan lagi satu permata dari orang biasa ini. Kalau Saul nggak mau lagi diatur Tuhan. Saya nggak mengerti kenapa beberapa saat belakangan ini dalam disciple, dalam setiap pembicaraan selalu muncul Saul di dalam diri saya untuk dibagikan. Kesalahan fatal Saul, dia nggak mau lagi ikut aturan Tuhan. Dia nggak mau lagi diatur sama Tuhan. Saul mengatur sendiri, memberikan korban persembahan, mengatur sendiri. Lalu sengaja melanggar perintah Tuhan tentang Raja Agag yang harus dibunuh. Lalu hasil-hasil rampasan itu harus dimusnahkan. Dengan tujuan dia sendiri yang terlihat baik. Kan lembu-lembu tambun itu aku berikan kepada orang miskin. Allah tidak peduli dengan argumentasi kita. Allah cuma peduli dengan apa yang harusnya kita lakukan yang dari Allah. Saudara harus pahami ini banget. Allah itu tegak berdiri, kurios. Nggak bisa kita goyahkan, kita goncangkan, nggak bisa. Dimiringin dikit aja nggak bisa. Tegak berdiri lurus dengan Alkitab. Tegak berdiri lurus dengan firman yang dia ucapkan. Nggak boleh dilanggar walaupun kamu punya alasan mungkin lebih baik menurut kamu. Alasan orang lain mungkin lebih baik menurut orang lain itu. Saya punya pengalaman pribadi yang luar biasa saudara tentang ini. Sepanjang perjalanan pelayanan saya sepertiganya, kurang lebih 12-13 tahun, saya ditopang pelayanan ini oleh persembahan dari seorang saudaraku. Dan dia memberikan terbaik. Saya diberikan rumah, diberikan mobil yang baik. Lalu pada suatu kali ketika kita berbincang-bincang,
Saya bercerita, bersaksi, saya memberikan kepada Tuhan ini itu. Lalu saya dimarahin. Orang ini saya hormati banget, hatinya tulus memberi. Tapi pandangannya tidak selaras dengan firman, saudaraku. Dan saya bangkit berdiri saat itu. Saya lawan itu. Bukan karena saya, enggak tahu di dalam ada yang mendidih. Perkataan yang sederhana. Ada beberapa kali saya alami dalam hidup. Kamu kalau mau memberi, kamu harus berkelimpahan. Kamu sendiri kurang, tanda kutip maksudnya, kamu terima bantuanku, kenapa kamu memberi? Saya bilang, wow, kenapa kamu atur hidupku? Karena kamu memberi. Hidupku terjual di bawah tangan Allah, aku hamba Allah. Kata-kata yang gak sama, tapi itu yang terjadi, saudaraku. Saya akan berlutut berdoa. Tidak makan, tidak minum 3 hari 3 malam. Untuk minta Allah kembalikan uang yang saya terima. Beliau pun yang marah, saya marah. Tapi akhirnya beliau yang menghubungi saya. Karena saya betul-betul marah itu. Nggak tahu juga kenapa. Lalu ada suatu kali saya diundang sebagai seorang pembicara. Berbeda konsep yang sangat tajam menurut saya. Ketika undangan datang saya terima karena itu di antara kelompok mereka ada teman-teman saya dan pemimpin ini pernah saya layani. Walaupun hasil pelayanan itu ada ABCD, itu beberapa waktu yang lampau, saudaraku. Lalu yang mengundang saya ini, termasuk rekan-rekan teman-teman yang saya kenal ini, berbicara bahwa pemimpin mereka itu pernah saya layani, yang saya ucapkan itu terjadi semua. Terus saya ingat, kurang lebih orangnya ini kali ya. Itu di waktu yang lampau. Lalu saya mengundang mereka bertemu, berbicara, kenalan. Karena pemimpinnya yang di bawah pemimpin yang saya kenal itu, yang pernah saya layani, itu saya nggak kenal. Ini gereja cabangnya, saudaraku ceritanya. Tapi sebenarnya bukan gereja cabang sih. Jadi pemimpin yang ini, itu adalah seperti mentoring, batu penjuru mereka. Jadi apapun dikatakan pemimpin ini, mereka turut. Karena memang dimuridkan, saudara. Mereka mengikuti pengajarannya. Itu sebetulnya. Lalu kami duduk berbicara, asik saudaraku. Saya berbicara, beliau ini berbicara, para pemimpin, termasuk gembalanya. Lalu ada satu titik perkataan yang kami berbeda tajam sekali. Tidak setuju, masing-masing punya jalan, berbeda. Ketika kamu menjadi seorang gembala, kamu harus punya uang lebih, supaya kamu bisa menghidupi domba-dombamu. Memberi makan istilah mereka. Jadi seorang gembala itu harus bekerja untuk mendapat uang. Tidak boleh full time, maksud artinya begitu. Tapi mereka menerima, khotbah seorang full time, menerima. Itulah saya diundang. Lalu saya langsung gak tahu kenapa, tes padam hati saya sama mereka. Oh ini gak sesuai konteks Alkitab. Tapi saya gak ucapkan itu. Saya cuma bilang, oh ini perbedaan yang sangat tajam kalau begini. Lalu mereka nggak apa-apa. Kami siap terima koreksi, kami siap terima dari apapun. Tapi ini yang kami jalani. Oh kalau begitu saya mundur. Walaupun kesepakatan udah jauh hari dibuat, kurang cuma 1 minggu. Oh saya mundur. Saya bukan orang yang gila khotbah. Bukan orang yang sukacita diundang. Dulu iya, waktu muda. Sekarang tidak. Kenapa? Ada banyak hal yang saya harus korbankan. Termasuk yang namanya menganulir, mengkompromis firman Allah. Yang sudah menghidupi 31 tahun full time. Allah menghidupi dengan limpahnya. Walaupun setengahnya hidup dari betul-betul perjuangan. Makan dan minum. Direndahkan. Betul-betul diajar menekuk lutut, merendahkan diri.
Karena memang lahir dari orang yang betul-betul tidak terbentuk, sombong dan sebagainya. Hitam plus dah. Kalau saya bilang, itu pernah saya umpamakan seperti perut ayam yang dibuang di tong sampah, kebetulan lebaran, Idul Fitri, petugas yang pengambil sampah, libur 2 minggu, akhirnya menjadi ulat belatung busuk. Lalat semua. Orang lewat, lihat bau, dihindari. Tapi ada satu pribadi yang namanya Yesus, Tuhan semesta alam. Begitu besar, hebat, megahnya Tuhan itu datang ke tong sampah itu, ke tempat pembuangan sampah itu. Dia ambil isi perut ayam itu. Yang kotor, jorok, tidak diingini orang, ada ulat belatung, lalat semua. Yang betul-betul bikin sakit perut setiap orang yang berhubungan. Kotor sekali. Bukan hanya ribuan, jutaan, miliaran bakteri di dalamnya. Dia ambil, dia bawa pulang. Masuk di dalam rumahnya, kerajaan Allah yang mulia. Dia proses di sana. Lalu dia hidangkan sebagai perwakilan di ambassador kerajaan Allah. Menjadi kalau Indonesia itu ASN, pegawai negeri. Yang hidupnya setiap bulan ditransfer oleh negara. Dan punya jenjang karir. Ditanggung sampai pensiunnya. Kalau diumpamakan aja seperti itu. Sudah terjual dibayar lunas. 31 tahun hidup. Sampai montok kayak begini saudaraku. Walaupun perjalanannya tidak mudah. Tetapi kalau paham yang dipahami seperti itu. Bisa memberi makan domba. Berarti orang full timer dianggap tidak bisa. Bagi pandangan saya, oh kita berbeda. Saya tidak ingin kompromi. Ini mungkin keras, mungkin juga salah. Tetapi ini tegak lurus dengan firman. Keberpihakan saya dengan pemeliharaan Allah yang dikutik itu menurut saya. Tidak hard feeling dengan golongan ini, tetapi saya mengundurkan diri, saya tidak berani masuk di dalam komunitas kalian untuk pembagian firman. Mereka bilang gak apa-apa Pak. Iya, tapi saya tidak bisa memberikan terbaik. Karena saya sebagai full timer. Yang memberi makan banyak orang dari uang yang saya terima. Saya pernah membangunkan rumah, memberikan mobil, membayarkan hutang, miliaran saudaraku. Apalagi memberi makan, menyekolahkan anak. Sebuah proses yang tidak mungkin saya bisa meniadakan kehidupan saya. Mungkin ini tegar tengkuk degilnya saya, enggak masalah. Dan kami bersalaman, saya tetap undur, saya tidak mau. Karena saya tidak mungkin mengganggu hubungan itu. Karena mereka baik. Sehingga kita boleh berseberangan. Tapi saya hormati mereka. Tapi saya tidak mau kompromi dengan paham yang saya tidak menghormati. Apa yang Allah berikan kepada saya. Menurut pandangan saya. Jadi sayanya keluar terus. Enggak apa-apa saudaraku. Sampai hari ini tetap berjalan dengan baik paham ini. Sampai hari ini masih banyak memberkati banyak orang. Menolong banyak orang pelayanan ini. Bahkan ada orang ditolong hampir 2 miliar. 2 miliar dari pelayanan ini saudaraku. Cash money. Ada orang yang diberikan modal, diutangin sama pelayanan ini. Banyak saudaraku. Bahkan ada orang yang tidak bayar utangnya juga. Banyak. Tapi banyak orang memberi dalam pelayanan ini. Karena ini memang pelayanan. Dan pelayanan butuh yang namanya uang. Dan pelayanan bisa menjadi sumber berkat bagi orang yang butuh uang. Ini pahamnya. Gitu saudaraku. Lalu ada lagi
peristiwa yang kedua kali yang berbeda. Ada seseorang yang Tuhan bekerja lalu mengikuti pelayanan ini dengan hebat. Benar-benar saudaraku, mau belajar, mau jadi murid, mengikuti pelayanan ini. Sungguh-sungguh hati akhirnya menjadi seorang pelayan Tuhan di pelayanan ini. Seorang anak muda yang luar biasa saudaraku. Cinta Tuhan, semuanya dipakai Tuhan. Luar biasa. Hati yang tulus, luar biasa. Saya menaruh hormat. Dan saya didudukan dengan hormat oleh anak muda ini. Pada suatu kali dia tuh bercerita. Bagaimana orang tuanya menentang dia yang mengikuti pelayanan ini. Dengan alasan-alasan tertentu. Saya hormati itu. Karena saya tidak mengenal orang tuanya, cuma pernah bertemu. Saya tidak memuridkan orang tuanya. Kita hanya sekedar berkenalan. Mungkin pernah hadir mungkin dalam ibadah yang saya pimpin. Saya nggak tahu. Tetapi orang tuanya menentang anak ini melayani di tempat kami, berada di tempat kami. Anak ini demikian mengasihi pelayanan ini dan menduduki sebuah jabatan pelayanan yang cukup strategis yang dipercayakan kepada dia. Dan dia betul-betul orang yang mau Tuhan. Dan saya panggil dia. Saya bilang, selesai. Kamu tidak boleh pelayanan di sini. Nangis itu anak. Sampai mengandung yang namanya kebencian saudaraku. Berpuluh tahun yang lalu. Saya cuma bilang gini, ini yang saya nggak bisa hindari. Entah benar entah tidak. Ini pendirian saya. Usiamu itu hitung 30 tahun misalnya saudaraku. Kamu dari dikandung orang tuamu sampai kamu disekolahkan, dirawat orang tuamu demikian hebat kasih orang tuamu. Lalu kamu melayani di tempat kami sampai kamu bertengkar hebat dengan orang tuamu. Dan kamu tidak pernah mau ngalah dengan orang tuamu karena pelayanan ini. Kami mencidrai kasih orang tuamu. Kami tidak mau. Pemikiran ini yang membuat sakit. Dan memang dia sakit, setelah itu dia betul-betul menghilang dari kami. Dan setiap kali pertemuan tidak ada kedekatan lagi kayak dulu. Sering kakak dengan adik, anak dengan orang tua. Tersirat luka itu. Tapi ini yang kami pahami, saudaraku. Itulah Ehud. Ada alasan-alasan keperpihakan terhadap Allah. Kalau memisahkan anak dari orang tua karena pelayanan, itu enggak pas banget. Orang tua sudah susah payah membesarkan anak-anaknya. Dengan kasih yang demikian penuh pengorbanan. Lalu cuma dalam waktu sekian bulan mengenal pelayanan. Lalu terpisahkan orang pelayanan. Tidak bisa diterima saudaraku. Dan itu pelanggaran Alkitab menurut saya. Walaupun orang tidak mengerti. Walaupun akhirnya menimbulkan rasa tidak nyaman. Mungkin kebencian, sakit, luka. Tidak masalah. Karena harus keperpihakan terhadap Allah. Hidangan yang Allah sediakan dari yang kotor ini tidak boleh menjadi busuk, mengundang lalat, membuat orang itu menjadi sakit perut. Tapi terkadang memang keputusan yang dibuat itu sangat menyakitkan. Demikian juga Allah. Terkadang apa yang Allah kerjakan itu kita tidak mengerti. Lagi berdagang enak-enaknya, hidup enak-enaknya, dikeluarkan dari Haran, langsung ketemu kelaparan. Tidak bisa dimengerti. Lalu mandul. Sampai mati haid, berpunya anak, janjinya punya keturunan. Seperti pasir di laut. Sesuatu yang mustahil. Tetapi karakter Ehud itu sangat kuat saudaraku. Yang lalu kita bicara Ehud tidak mengorbankan yang lainnya. Lalu hari ini kita belajar
Ehud menyerahkan kemenangan itu buat orang lain. Nggak bisa. Memberi dalam kelebihan itu nggak bisa. Konteks Alkitab, janda miskin 2 peser 1 duit. Kalau boleh saya gambarkan saudaraku, saya akan tutup kisah Ehud ini dengan beberapa kesaksian. Kalau ada seseorang punya uang, itu nganggur 10 miliar. Lalu dia punya rumah, punya ruko, beberapa biji. Salah satu rukonya seharga 4 miliar. Diberikan kepada pelayanan. Diserah terimakan kepada gereja. Balik nama, punya nama gereja. Jangan tidak balik nama saudaraku. Urusannya bahaya nanti ke depan. Ada seorang hamba Tuhan saudaraku. Ketika terima itu, tidak balik nama notaris. Ya. Lalu meninggal sang suami ini yang terima ini. Istrinya masuk penjara saudaraku. Karena diminta balik sama ahli warisnya. Anak-anaknya. Karena masih pakai nama suaminya. Pakai nama si pemberi ini. Sedang penerima sudah meninggal. Sempat 3 bulan di lapas saudaraku. Akhirnya ditemukan di suatu tempat kertas yang ditulis tangan oleh si pemberi. Bahwa memang diberikan kepada gereja. Sehingga akhirnya ibu gembala ini lepas dari penjara. Tapi 3 bulan masuk penjara. Salah Pak Gembala itu. Nggak bisa. Anggap enteng soal hukum negara. Gitu saudaraku. Jangan coba seperti itu. Nah, ada orang kaya yang memberi saudaraku. Ruko 4 miliar. Gereja langsung dibangun 3 lantai. Kantor, tempat pendeta, ruang ibadah. Megah. Diberikan alat musik. Wah, menjadi pelayan Tuhan, dihargai oleh Pak Pendeta, itu wajar, bagus, baik dan benar. Karena orang ini ingin melayani. Tetapi harganya tegak lurus dengan firman Allah masih dikalahkan janda miskin 2 peser 1 duit. Ada seorang yang bekerja sebagai sales, marketing, nawarin barang. Pendapatan dia sebulan tuh 5 juta, punya anak 1. Rumah masih ngekos atau kontrak. Kontrak bulanan itu banyak saudaraku. Setiap bulan memberikan persepuluhan, persembahan dengan kerelaan hati 500.000 kepada gereja. 4,5 harus dia irit-irit. Secara manusia aja, secara logika manusia, hati nurani manusia biasa. Nilai yang tertinggi yang mana nih yang berkorban? Yang punya beberapa ruko dan rumah, yang punya deposito 10 miliar, yang memberikan gereja 4 miliar dengan cuma 500.000. Kalau Allah lebih menghargai yang 4 miliar, saya tidak ikut Allah seperti ini. Maka ditulis oleh Yesus. Yesus yang ngomong, janda miskin memberikan yang terbaik. Tidak ada persembahan yang dituliskan yang terbaik dari seseorang. Termasuk Daud, termasuk Salomo. Daud itu mengumpulkan seluruh bahan baku untuk bait Allah Salomo yang megah itu. Daud itu mengumpulkannya tidak terhingga. Kayak lautan bahan itu. Emas, perak, kayu, semuanya. Tidak bisa menang di hadapan Tuhan di surga. Di jajaran tingkat pertama di hadapan Tuhan. 2 peser 1 duit. Inilah karakter yang harus kita bangun. Kekeh yang benar. Tidak mengorbankan orang lain. Dan selanjutnya, tidak mengorbankan apa yang Allah sudah gambar. Apa yang Allah sudah beri. Apa yang Allah sudah berikan pengertian. Apa yang sudah dimengerti, apa yang sudah dilakukan. Bukan karena undangan khotbah. Bukan karena diberikan sekian tahun termasuk dibeliin rumah, dibeliin mobil. Kalau itu pelanggaran Alkitab. Kalau itu permintaan melewati pagarnya Alkitab. Mendobrak bordernya, barriernya. Pengaman-pengaman kehidupan kita. Firman Allah, kubu benteng kita.
Sehingga hari ini kita belajar. Ehud itu mulia sekali hatinya. Selain tidak ada cacat celah yang ditulis, dia itu orang biasa. Tapi dia memberi kemenangan buat bangsa Israel. Bukan dia duduk di sana mengumumkan diri. Tidak. Ehud kembali menjadi hakim. Walaupun udah berhasil, kembali lagi menjadi panggilan. Enggak terus berhasil orang kaya, duduk sebagai orang kaya. Tidak. Maria mengatakan, aku ini hambamu, jadilah menurut kehendakmu. Ada lagi tokoh yang mengatakan, aku ini hamba Tuhan yang tidak berguna. Itu Yesus yang ngomong, selalu katakan kamu hamba Tuhan yang tidak berguna. Jadi tidak mencuri kemuliaan itu artinya mengambil alih seluruh yang Allah beri. Termasuk kemenangan. Ehud tidak. Betapa kita temukan permata yang banyak di hati dan jiwa Ehud. Amin saudaraku. Hidup mengikut Tuhan itu harus tegak lurus. Tidak tergoyahkan, tidak tergoncangkan. Sehingga segala sesuatu yang dapat digoncangkan akan tergoncangkan. Tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Tuhan akan goncangkan semua milik kita. Termasuk pribadi kita. Termasuk Injil kita. Tetapi apabila itu dibangun oleh karena keselarasan dengan Alkitab. Berdiri tegak berjalan oleh karena terang firman Tuhan. Tidak akan pernah tergoncangkan. Walaupun situasi menjadi buruk tidak sesuai dengan kenyataan. Tidak sesuai dengan ekspektasi. Kelihatannya gagal, kelihatannya malah turun, kelihatannya malah rendah. Tapi Tuhan mempersiapkan sesuatu yang besar. Di mana kita harus melewati lembah yang curam. Mungkin dengan air mata. Mungkin dengan kegagalan. Mungkin dengan kelemahan. Mungkin dengan dosa. Tapi kembali pada kehendak Tuhan. Memenuhi panggilan Tuhan. Menjadi hakim. Seperti Ehud. Itu yang menjadikan Ehud 80 tahun Tuhan memberi keamanan. Sehingga saudara-saudara yang berhasil. Kita belajar dari Ehud. Banyak sekali. 5 seri, 5 episode. Dan episode terakhir, bagaimana Ehud memberikan kemenangan buat orang lain. Buat bangsanya. Tidak menyalahgunakan kemenangan, malah duduk sebagai orang kaya, orang berhasil. Penyumbang terbesar pelayanan. Susah diajak omong, susah dihubungin. Jadi cuek bebek, jutek. Jadi sok angkuh. Itulah Saul yang mau membunuh Nabi Samuel. Mari kita tengok Alkitab. Kita tutup dengan pribadi Ehud. Dari pelajaran Ehud ini. Tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat yang di dekat Gilgal. Dan kembali menghadap raja. Berkatalah Ehud, ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku ya raja. Kata Eglon, diamlah dahulu. Maka semua orang berdiri di depannya itu pergi keluar. Ayat selanjutnya. Lalu Ehud masuk mendapatkan Eglon. Sedang ia duduk sendirian di kamar atas di rumah peranginannya. Berkatalah Ehud, ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku. Ehud pelaksanaannya semua di dalam nama Yesus. Kalau boleh saya refleksikan ini. Ada firman Allah yang akan kusampaikan pada tuanku. Tuhannya bangsa Israel. Ehud tidak kompromi dengan Tuhannya Eglon. Tidak. Bahkan dia membawa nama Tuhan. Berapa banyak orang yang berhasil. Sulit berbicara Tuhan di dalam kelompok yang membuat dia berhasil. Di dalam kelompok di mana dia dinyatakan berhasil. Nggak enak, membuat orang nggak nyaman. Orang seperti ini udah tidak tegak berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Orang ini sudah miring pandangnya. Tidak bersama Tuhan dengan totality sepenuh-penuhnya. Ehud tidak. Kita jumpai satu permata lagi di terakhir. Pertandingan Ehud.
Dia membawa nama Tuhan. Seberapa banyak orang ketika sudah berhasil, mulutnya terkunci, tidak memberitakan Injil. Bahkan lebih naif lagi, diundang pelayanan tidak pernah mau. Padahal punya kemampuan melayani. Lebih asik dengan kolam keberhasilan. Mungkin kolam pelayanan, mungkin kolam keluarga, mungkin kolam pekerjaan, mungkin kolam eksekutifnya, mungkin kolam nama besarnya. Semua karena prestasi keberhasilan itu. Bisa kekayaan, kejayaan, kekuasaan, apa saja. Mulutnya sudah terkunci untuk memberitakan Yesus. Padahal diawali dengan bersama Tuhan. Diawali merengek sama Tuhan. Itulah Daud. Itulah Saul. Daud mengakhiri dengan nama Tuhan. Saul mengakhiri mencari Nabi Samuel melalui pemanggil arwah. Karena Saul sudah tidak mau dengar lagi perkataan Tuhan melalui nabi-nabinya. Ehud membuka mulutnya di hadapan Raja Eglon. Bagaimana glory yang dia diterima dari Tuhan. Keberhasilan di depan mata tidak membuat lupa Ehud untuk memberitakan Injilnya Tuhan. Ini penting saudaraku. Pribadi Ehud itu yang di titik akhir muncul kembali. Bagaimana hatinya berpihak sama Tuhan. Ada firman Allah aku ingin sampaikan kepadamu. Lalu dia bunuh Raja Eglon. Halo, seringkali keberhasilan menjebak kita melakukan hal yang jahat. Seringkali keberhasilan mengunci mulut kita untuk memberitakan Injil, memberitakan kemuliaan Tuhan Yesus. Oleh karena Tuhanlah keberhasilan itu didapat. Sekali lagi, khotbah yang saya sampaikan itu untuk kekristenan, untuk anak-anak Tuhan sendiri. Di mana beberapa waktu belakangan Tuhan bicara tentang bagaimana orang-orang berhasil di dalam Tuhan. Yang akhirnya mau pelan, mau cepat, mau lambat, sudah tidak ada Tuhan lagi dalam hidup mereka. Salah satunya kita temukan menggemakan yang namanya Yesus. Bersaksi untuk Tuhan. Menceritakan apa lagi kalau nggak bisa, saya harus melayani. Oh ini ada jadwal pelayanan, oh ini saya harus ke gereja, oh ini jam doa saya, oh ini saya harus berdoa di gereja, oh ini saya harus menjemput pastor saya, oh ini itu nggak ada. Ehud tidak, tegak lurus dia. Ada firman Allah yang sampaikan kepadamu. Indah sekali saudaraku. Kita harus belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Dari hal-hal yang baik yang Allah tuliskan di sana. Karakter-karakter yang tersirat dari tulisan-tulisan yang dituliskan oleh ilham Roh Kudus. Untuk kita ikuti, untuk mendidik, mengajar, mendisiplin kita, mengkoreksi kita. Semua manusia bisa salah. Tapi berbalik dari kesalahan, itu terlebih penting. Semua manusia bisa berhasil, bisa gagal, bisa berhasil lalu gagal. Tapi berbalik kepada Allah, lalu melakukan kembali apa yang Allah inginkan, itu jauh lebih penting. Ehud ditutup dengan memuliakan nama Tuhan. Ada firman Allah yang ingin aku sampaikan. Keberhasilan di depan mata dia. Setelah itu, dia berikan keberhasilan kepada bangsa Israel. Yuk kita tutup dengan pembacaan firman Tuhan, saudaraku. Sehingga hulunya, ayat 21. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya, ayat 20. Lalu Ehud masuk mendapatkan Eglon, sedang ia duduk sendirian di kamar atas di rumah peranginannya. Berkatalah Ehud, ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku. Lalu bangunlah Ehud berdiri dari tempat duduknya.
Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya dan titikamkannya ke perut raja. Sehingga hulunya beserta mata pedang itu dari ujung ke ujung tembus lemak menutupi mata pedang itu. Sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja. Kenapa? Karena kalau dicabut darahnya meluncur kemana-mana, bisa keluar melalui pintu, saudaraku. Ehud seseorang yang punya pandangan itu detail sekali. Tolong ayatnya ditampilkan. Lalu keluar ia melalui pintu belakang. Demikianlah Ehud sampai ke serambi, pintu kamar atas itu ditutup dan dikuncinya. Setelah ia keluar dari pintu belakang, dia putar, dia kunci itu. Luar biasa. Dia atur dengan detail, teliti banget, preparing banget. Orang ini orang yang betul-betul preparing, persiapan dalam segala sesuatu yang tidak dia lakukan. Dan dia orang yang sabar menanti Tuhan, sabar melakukan segala sesuatunya tahap demi tahap. Sehingga keberhasilan dia luar biasa, successful. Yuk kita pelajari lagi firman ini. Kita tutup dengan firman Allah, pelajaran tentang Ehud. Baru saja Ehud keluar, datanglah hamba-hamba raja melihat. Tetapi pintu kamar atas itu terkunci. Nggak ada darah yang meleleh keluar, saudaraku. Tidak ada suara yang terdengar. Jadi tidak tahu kalau pembunuhan. Lalu berkatalah mereka, tentulah Eglon, raja, membuang air di kamar rumah penginan itu. Ehud mempelajari budaya, kebiasaan Raja Eglon. Luar biasanya Ehud ini. Kemampuan Ehud dan preparing udah ditanam sama Allah luar biasa. Ayat selanjutnya. Lalu mereka menunggu-nunggu sampai menjadi bingung. Nah, dengan cara itu Ehud punya waktu untuk lepas daripada kerajaan Moab, daripada istana Eglon, lepas daripada pasukan Eglon. Tetapi raja tidak membuka pintu kamar atas itu. Kemudian mereka mengambil kunci, membuka pintu, maka tampaklah tuan mereka mati tergeletak di lantai. Ehud setting dengan betul-betul analisa. Saudaraku, di Alkitab itu ada namanya spirit analisa. Keputusan kami dan keputusan Roh Kudus. Analisa dari para rasul. 3 hal tidak boleh dimakan. Makedonia memanggil. Analisa daripada Rasul Paulus. Analisa daripada Ehud untuk apa yang harus dia lakukan. Dia masuk pada analisa itu. Tahap demi tahap, detik demi detik, waktunya dia hitung banget. Hebatnya Ehud ini. Tetapi rendah hatinya Ehud dengan mulutnya dalam pintu keberhasilan menggemakan firman Allah. Dan selanjutnya dia memberikan kemenangan kepada bangsanya, bukan dia. Orang yang demikian hebat bekerja, tapi meletakkan diri, undur di kala sukses. Itu Yesus. Ehud punya pribadi yang mulia. Yesus ketika sudah terkenal, sudah disambut seluruh kota Yerusalem, memakai yang namanya pohon palem. Oh, sana terpuji datang dalam nama Tuhan, dan diakui dia utusan. Tadinya ditolak. Dalam kemenangan di puncak tertinggi keberhasilan Yesus. Yesus masuk taman Getsemani. Duduk. Siap. Next step. Walaupun dia bilang, kalau boleh cawan ini berlalu. Dia nggak mampu. Undur di kala sukses. Melepaskan keberhasilan. Seperti Ehud. Yang akhirnya menjadi hakim. Seperti Tuhan yang melepaskan ketenaran dia. Akhirnya diludahin, dipukulin, dihina, dikata-katain, ditinggalkan, dikhianati. Dibiarkan mati tergantung. Dikumpulkan dengan penjahat. Meninggalkan segala kegemilangan itu, kesusahan itu. Dianggap jahat. Tanpa satu kata pun mulut yang keluar. Yesaya 53. Seperti anak domba dibawa pada kesembelihan. Tanpa berkata-kata. Tanpa keluh.
tanpa kata-kata. Memberikan hasil pengorbanannya kepada orang lain. Itu karakter Yesus yang ada di Ehud. Mari saudara kita lanjutkan. Kita sudah di penghujung belajar karakter Ehud. Sedang mereka berlambat-lambat, Ehud meloloskan diri lewat dari batu-batu berpahat dan meloloskan diri ke arah Seira. Di tempat dia melepaskan teman-temannya pengiring, di situ dia sudah sampai sana. Dia hitung banget, dia sudah sukses. Setelah ia sampai ke Seira, ditiup nyala sangkakala di pegunungan Efraim, lalu turunlah orang Israel bersama-sama dengan dia dari pegunungan itu dan ia sendiri di depan. Ayat selanjutnya. Berkatalah Ehud kepada mereka, ikutlah aku sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu. Injil tetap keluar, kemuliaan nama Tuhan tetap keluar, tidak terkunci. Sudah berhasil membunuh Raja Eglon. Pada masa kerajaan, kalau seorang raja tertawan atau terbunuh, seluruh isi kerajaan itu akan menyerah. Dimanapun di dunia ini seperti itu. Termasuk pada zaman ini seorang presiden kalau terbunuh, itu tidak boleh ada waktu sedetik pun untuk tidak ada pemimpin. Harus ada pemimpin, maka wakil presiden langsung menjabat. Presiden ke luar negeri, wakil presiden sementara menjabat pemerintahan. Setelah itu baru dilantik, saudaraku. Ehud menyebut yang namanya Tuhan sudah menyerahkan musuhmu. Luar biasa loh, saudaraku. Memuliakan Tuhan lalu memberikan nih musuh kalian nih. Padahal dia yang bunuh loh, saudaraku. Dia yang setting. Dia kerjakan semua. Betapa hatinya Ehud itu tidak mendengar suara Tuhan. Tidak dikatakan Tuhan berbisik. Tidak ada tulisan itu. Tapi Tuhan memilih Ehud. Tidak perlu berperilaku suara Tuhan. Tapi kenyataannya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus belajar. Khususnya orang-orang yang punya kedekatan dengan Tuhan. Dan banyak sekali kesaksian di mana suara Tuhan dinyatakan, diteguhkan Tuhan, dibuktikan Tuhan, digenapi Tuhan. Tapi orangnya yang dipakai Tuhan terjungkal. Karena tidak mau seperti Ehud. Ehud di puncak keberhasilan dia. Dia menyerahkan musuh kepada bangsa Israel. Dia menyebut nama Tuhan. Tolong ditayangkan firman-Nya. Berkatalah Ehud kepada mereka, ikutlah aku sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu orang-orang Moab itu ke dalam tanganmu. Maka turunlah mereka mengikut dia, lalu mereka merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab. Dan tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang. Tuhan telah menyerahkan musuh ke dalam tanganmu. Mana ada? Yang ada Ehud membunuh Eglon. Enggak ada itu, keluar kata-kata itu. Dia tiup sangkakala. Dia teriakan, Tuhan sudah menyerahkan musuhmu orang-orang Moab itu dalam tanganmu. Padahal dia yang membunuh Raja Eglon. Kita ketemu lagi pribadi ini. Sulit saudaraku, memang sulit. Melayani Tuhan itu sulit. Apalagi memiliki pribadi yang sesuai dengan Alkitab jauh lebih sulit. Tetapi ada pertolongan. Yang namanya Roh Allah yang diam di dalam kita. Ada jalan-jalan Tuhan sediakan. Ada orang-orang yang akan menopang segala sesuatu yang kita lakukan oleh karena pemilihan Tuhan. Seperti Tuhan pilih Ehud. Tapi kita hari ini belajar pribadi karakter Ehud yang mulia. Dia memakai nama Tuhan sedang dia membunuh Eglon. Lalu dia menyerahkan musuh. Dia di depan ke dalam tangan bangsa Israel. Lalu dia menjadi hakim. Dia tidak menjadi raja di Moab, tidak. Dia tidak merampasi Moab, tidak. Bangsa Israel yang memilikinya. Berapa banyak
orang yang diberikan Tuhan sesuatu, dia merasa memilikinya. Kalau Ehud tidak. Karena itu milik bangsa Israel. Itu milik kerajaan Allah. Itu milik rumah Allah. Itu milik orang ini. Di mana kita harus menghormatinya. Oh, ini punya itu, kita harus memberikannya. Gak bisa semau sendiri. Ehud tegak lurus dengan namanya firman Allah. Ehud langkahnya tegak lurus dengan terang firman Allah. Ehud hatinya menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhannya. Setelah memberitakan kepada Eglon, dia memberitakan lagi kepada bangsa Israel. Padahal dia yang mengerjakannya. Termasuk dia ada di depan. Kalau ada perlawanan, kalau kalah dia mati lagi lebih dulu. Orang-orang selalu mengambil tempat di depan sebagai korban resiko tertinggi. Orang-orang pilihan Allah yang punya karakter seperti Ehud. Sehingga Allah mengaruniakan 80 tahun keamanan pada masa Ehud. Karena ditulis setelah Ehud mati, bangsa Israel menyembah berhala lagi. Melakukan hal yang jahat lagi. Yuk, 2 ayat terakhir. Pada waktu itu mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang dari Moab. Semuanya orang tegap dan tangkas, seorang pun tidak ada yang lolos. Coba bayangkan bagaimana Allah menyertai Ehud, Allah menyertai bangsa Israel yang sudah 18 tahun dirampasin. Karena bangsa yang ditaklukkan. Tapi kita bisa bayangkan petani-petani, peternak-peternak. Bangsa Israel mengalahkan prajurit yang gagah perkasa, orang-orang tegap. Yang punya senjata. Kalau tidak Allah yang memberikan kemenangan, siapa lagi? Oleh karena Ehud mengemahkan Allah. Oleh karena Ehud punya pribadi yang mulia. Tetapi Allah menyatakan dirinya. Dia menyertai Ehud dengan kuasanya. Dengan hikmatnya, dengan pengetahuan, dengan karunia-karunia dia. Dengan kemampuan pribadi Ehud. Allah juga menyertai bangsa Israel. Yang notabene udah 18 tahun dilemahkan oleh Raja Moab. Tetapi mereka mampu mengalahkan bahkan menewaskan 10.000 tentara. Enggak mudah saudaraku. Tentara yang terlatih. Prajurit yang ditulis tegap gagah perkasa. Apapun terjadi, setiap pelayanan di mana komunitas Tuhan, anak-anak Tuhan dibangun, Allah akan memberikan kekuatan. Tidak ada yang lemah ketika kita memuliakan Tuhan. Tidak ada yang lemah ketika kita menjadi umat Tuhan. Walaupun kenyataannya kita itu lemah. Kenyataan kita nggak punya apa-apa. Tapi oleh karena kuasa Tuhan, oleh karena keberadaan Tuhan di tengah umatnya, oleh karena nama Tuhan disebut di atas hidup setiap anak-anaknya, termasuk komunitas yang dibangun, gereja, pelayanan apapun, Tuhan memberi kemenangan, mengalahkan yang jauh lebih kuat. Walaupun kita sudah dirampasi 18 tahun, bangkit. Karena pada waktu itu Allah menyerahkan mereka, bahkan menewaskan 10.000. Pada ayat terakhir kita melihat bagaimana Allah menyertai bangsa Israel. Kita sudah belajar tentang Ehud. Ayat yang terakhir. Demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel. Maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Saudaraku, Allah bekerja gak pernah setengah. Tetapi kita gagal mengikuti pekerjaan Allah karena kita setengah. Allah tidak pernah undur dari umatnya. Allah tidak pernah undur daripada pekerjaannya. Allah tidak pernah undur daripada apa yang dia tetapkan. Tapi seringkali kita yang undur dari penetapan Allah, dari pekerjaan Allah, dari tengah-tengah di mana Allah ada. Dalam segala kehidupan kita, penetapan Allah tentang rumah tangga, penetapan Allah tentang pelayanan, penetapan Allah tentang tunduk terhadap otoritas, terhadap pemimpin,
bagaimana seorang karyawan terhadap atasan, bagaimana anak terhadap orang tua, orang muda terhadap orang tua. Bagaimana seorang yang namanya digembalakan, bagaimana yang namanya seorang pemberita Injil, hidup dari berita Injilnya. Seorang guru berhak mendapatkan apa yang Allah tetapkan. Seorang petani berhak mendapatkan yang namanya hasil pertama dari panennya. Jangan memberangus mulut lembu yang mengirik. Bagaimana Allah sudah menetapkan semuanya. Tapi seringkali kita melanggar border itu. Kita mendobrak barriernya Tuhan. Kita melompati pagar firman Allah. Nah saudaraku, dalam minggu ini 5 episode ini kita belajar tentang hal ini. Bagaimana di dalam hidup ini ada penentuan-penentuan Allah yang harus kita taati. Entah saudara mendengarkan suara Tuhan atau tidak. Karena Ehud tidak pernah mendengar suara Tuhan. Yang ditulis Ehud dipilih Allah. Dan Ehud sudah diletakkan segala sesuatu untuk kebutuhan di dalam pemilihan Allah, yaitu tugas-tugas harus dilakukan Ehud. Siapapun saudara, tugas saudara ketika saudara menikah, tugas saudara ketika saudara bekerja, tugas saudara ketika saudara diangkat menjadi bos, tugas saudara sebagai seorang pemimpin perusahaan, tugas saudara menjadi bawahan daripada atasan, tugas saudara menjadi seorang karyawan, tugas saudara menjadi pelayan Tuhan, tugas saudara menjadi pemimpin pelayanan. Tugas saudara sebagai jemaat apa yang harus saudara lakukan kepada rumah Tuhan. Termasuk tugas rumah Tuhan memberikan makanan rohani terhadap jemaat Tuhan. Semua teratur dengan Alkitab. Tetapi kita harus punya pribadi seperti Ehud. Orang yang preparing. Orang yang punya permata demikian banyak. Seperti Kaleb, lain jiwa yang didapati. Seperti hati yang didapati Tuhan di hatinya Daud. Kisah tentang bagaimana pengurapan Nabi Samuel terhadap Daud. Ketika pada waktu Eliab, kakak tertua yang datang. Manusia melihat penampilan, Allah melihat hati. Tuhan melihat hati Daud yang kecil mungil. Allah sudah meletakkan kemampuan melempar umban, menghancurkan Goliat. Sehingga bukan karena kekayaan, bukan karena harta. Bukan karena kelimpahan atau kekurangan. Tapi oleh karena Tuhan, seperti Ehud ucapkan. Oleh karena Tuhan, seperti yang Tuhan kerjakan dalam bangsa Israel. Sehingga kita lebih dari pemenang. Tetapi perjalanannya, kita harus memiliki karakter seperti Ehud, salah satunya. Dan banyak tokoh Alkitab yang kita harus panuti. Di mana kita harus mengubah karakter-karakter yang membawa pada kehancuran. Karakter degil, tegar tengkuk, keras hati yang membawa kegagalan mengikut Tuhan. Yang membawa daripada kita dibuang, terlempar ke jurang neraka, mati tragis. Karena kita meninggalkan Tuhan. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.